aku Asifah Hornisa dari kelas 2M Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 121020279. Di sini aku mau sedikit ngejelasin tentang tema 9, yaitu pembelajaran organisasi untuk mata kuliah manajemen inovasi. Tonton videonya sampai habis ya. Sebelum aku lanjut ke materi selanjutnya, aku mau nanya nih, pembelajaran organisasi itu apa sih? Nah, buat kalian yang belum tahu pembelajaran organisasi itu apa, tonton video ini sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran organisasi. Pengertiannya adalah proses menciptakan, mempertahankan, dan mentransfer pengetahuan dalam sebuah organisasi. Sebuah organisasi meningkat dari waktu ke waktu karena mendapatkan pengalaman. Dari pengalaman inilah ia mampu menciptakan pengetahuan. Jadi, pembelajaran organisasi itu mempertahankan dan mentransfer pengetahuan. Nah, dari pengetahuan ini, sebuah organisasi dapat meningkat seiringnya berjalan waktu. Jika organisasi sudah meningkat, maka akan mendapatkan sebuah pengalaman. Nah, pengalaman ini dapat menciptakan sebuah pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu konsep organisasi pembelajaran. Konsep organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan yang ada sekarang dan perubahan yang ada sekarang. Lalu untuk konsep pembelajaran itu sendiri merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Aktualisasi di sini adalah keadaan seseorang untuk berpikir dan memungkinkan orang tersebut untuk menghadapi masalah yang akan datang. Menurut Kim, pada tahun 1993, proses pendapatan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Materi selanjutnya yaitu fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Apa sih fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran? Sini aku jelasin. Di sini ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen dalam pembelajaran. Yang kedua, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Yang ketiga, bekerja menganalisir gagasan dengan dampaknya. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya, jadi tonton terus ya videonya. Materi selanjutnya aku mau ngebahas tentang membangun komitmen dalam pembelajaran. Membangun komitmen untuk mewujudkan budaya positif dalam lingkungan belajar yang membahagiakan loh. Ada 5 caranya. Yang pertama, membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategi. Yang kedua, investasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Yang keempat, mengukur tolak ukur serta menelusuri pembelajaran. Yang kelima, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Ada tujuannya membangun komitmen dalam pembelajaran loh, yaitu membantu untuk berperilaku positif dan konsisten terhadap apa yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, aku mau ngebahas tentang bekerja untuk membangkitkan dan dampaknya. Di sini ada 4 proses bekerja untuk membangkitkan dan dampaknya. Yang pertama, implementasi program perbaikan yang terus-menerus. Yang kedua, meningkatkan kompetisi bekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Jadi para pekerja bisa meningkatkan kompetensi bekerjanya melalui training yang disediakan oleh organisasi. Lalu ada eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Lalu ada identifikasi mental model proses organisasi. Karyawan bisa bereksperimen dengan gagasannya di proses kelas dunia. Materi yang terakhir yang aku jelasin di sini yaitu bekerja menganalisir gagasan. Nah, bekerja menganalisir gagasan ini ada 2. Yang pertama, menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Maksudnya itu
Organisasi menciptakan sebuah prasarana yang dapat menggerakkan gagasan para pegawainya sepanjang masa periode organisasinya. Terus yang kedua, itu memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Fungsional sama divisional kan punya tugas masing-masing ya. Jadi kayak pertukaran pekerja gitu. Segitu aja video pembahasan dari aku. Jangan lupa like, jangan lupa komen hal positif yang kalian dapat dari video ini. Jangan lupa subscribe juga ya. See you next video. Bye bye.